Matahari sore itu terasa menyengat, seolah membakar atap-atap rumah di kawasan pinggiran kota satelit yang padat. Bagi Rian, pemuda berusia 25 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya, hari itu terasa semakin berat ketika suara mesin air di belakang rumah kontrakannya mendadak senyap. Keran hanya mendesis, memuntahkan angin kosong alih-alih air segar. Bak mandinya kering kerontang, menyisakan kerak kapur yang retak-retak. Dengan tubuh lengket oleh keringat dan rasa frustrasi yang memuncak, Rian tidak punya pilihan lain. Ia harus menumpang mandi. Tujuannya adalah sebuah rumah megah bergaya minimalis modern yang hanya berjarak 2 blok dari tempat tinggalnya. Rumah itu milik Tante Elena, adik bungsu dari ibunya. Pagar hitam tinggi yang kokoh seolah menjadi pembatas antara dunia Rian yang sederhana dengan kehidupan Elena yang serba ada. Sejak kembali dari Singapura 3 bulan lalu, Elena menjadi topik hangat di grup WhatsApp keluarga besar. Kabarnya, wanita berusia 40 tahun itu sedang dalam proses perceraian yang alot dengan suaminya. Seorang pengusaha properti yang tertangkap basah memiliki istri simpanan. Saat Rian tiba di depan gerbang, ia melihat Elena sedang berdiri di teras, memangkas anting-ranting bonsai kesayangannya. Penampilannya jauh dari kesan wanita yang sedang terpuruk. Elena mengenakan gaun rumah berbahan sutra berwarna emerald yang jatuh pas di tubuhnya, menampilkan siluet yang masih sangat terjaga. Rambut hitam legamnya dicepol asal, menyisakan beberapa helai yang jatuh membingkai wajah tirusnya. Kulitnya bercahaya, kontras dengan tanaman hias di sekelilingnya. "Rian, tumben mampir sore-sore begini," sapa Elena saat melihat keponakannya berdiri canggung di balik pagar. Senyumnya merekah, namun Rian bisa menangkap kilatan lelah di mata tantenya itu. Rian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sedikit malu. "Maaf ganggu tante, air di rumah mati total dari siang. Boleh numpang mandi sebentar?" Elena tertawa kecil, suara yang terdengar renyah namun anggun. "Ya ampun, kirain ada apa? Masuk saja Rin, air di sini lancar kok, anggap rumah sendiri." Begitu melangkah masuk, Rian langsung disergap oleh hawa sejuk dari pendingin ruangan sentral dan aromaterapi lavender yang menenangkan. Rumah itu luas dan sunyi, terlalu besar untuk dihuni seorang diri. Rian bergegas menuju kamar mandi tamu. Saat air dingin dari shower mengguyur tubuhnya, ia merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Kemewahan sederhana seperti air yang melimpah dan sabun beraroma mahal membuat Rian sadar betapa berbedanya nasib mereka, meski masih satu darah. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian dengan kaos bersih yang ia bawa, Rian berjalan menuju dapur. Aroma masakan yang menggugah selera seketika menyambut indera penciumannya. Wangi bawang putih yang ditumis dan pedasnya cabai menggelitik perutnya yang memang belum diisi sejak siang. Di sana, Elena sedang sibuk dengan wajan di atas kompor pulau. Ia bergerak dengan luas, memotong sayuran dan mengaduk masakan seolah sedang menari. "Sudah segar badannya?" tanya Elena tanpa menoleh, seolah tahu Rian sedang memperhatikannya. "Sudah tante, makasih banyak ya." "Wah, masak apa tante? Wangi banget," sahut Rian, mencoba mencairkan suasana. Ia mendekat ke meja makan marmer, merasa sedikit canggung berada di dapur mewah itu hanya berdua dengan tantenya. Elena mematikan kompor dan berbalik sambil membawa piring saji berisi cumi saus padang yang mengepul. "Cuma masak simpel, kebetulan tante lagi pengen yang pedas-pedas. Kamu belum makan kan? Ayo temani tante makan. Gak enak makan sendirian di meja sebesar ini." Rian sebenarnya ingin menolak karena sungkan, tapi tatapan Elena menyiratkan permohonan yang halus. Ada kesepian yang tersembunyi di balik senyum wanita itu. Sebuah kehampaan yang mungkin tercipta dari rumah tangga yang retak. "Boleh deh tante,
Kebetulan cacing di perut sudah demo, jawab Rian sambil menarik kursi. Mereka makan dengan lahap. Elena ternyata pemasak yang handal. Di sela-sela denting sendok, mereka bertukar cerita. Elena bertanya kabar orang tua Rian, sementara Rian dengan jujur menceritakan nasibnya yang terkena layoff dari perusahaan startup minggu lalu. Mendengar itu, Elena tidak menghakimi. Justru memberikan kata-kata penguatan yang membuat Rian merasa dihargai sebagai laki-laki dewasa. Bukan sekadar keponakan kecil yang dulu sering digendongnya. Tiba-tiba, ponsel Elena yang tergeletak di meja bergetar panjang. Ia melirik layar, lalu menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Percakapan itu singkat, namun Rian bisa melihat perubahan raut wajah Elena. Dari yang tadinya santai, menjadi tegang dan bingung. "Kenapa, Tante? Ada masalah?" tanya Rian setelah Elena menutup telepon. Elena memijat pelipisnya pelan. "Besok ada gala dinner dan pembukaan resort teman lama Tante di puncak. Di undangannya tertulis wajib bawa pasangan atau pendamping, karena konsepnya couple gathering. Tante bingung, Rin. Gak mungkin Tante datang sendiri. Nanti jadi bahan omongan lagi soal perceraian itu. Tapi kalau gak datang, gak enak sama teman baik Tante." Elena menatap Rian lamat-lamat. Tatapan itu berubah, seolah sedang menimbang sesuatu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki Rian, Elena seakan baru menyadari bahwa keponakannya kini sudah tumbuh menjadi pria muda yang tegap dan pantas. "Rian," panggil Elena lembut. Suaranya mengandung nada bujukan. "Kamu besok kosong kan? Mau nggak temani Tante? Anggap saja liburan gratis. Semua akomodasi Tante yang tanggung. Tante cuma butuh seseorang untuk digandeng, supaya nggak kelihatan menyedihkan di sana." Rian tertegun. Sendok di tangannya menggantung di udara. Permintaan itu terdengar sederhana. Namun, entah mengapa, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Keputusan itu diambil hanya dalam hitungan detik. Namun efeknya terasa mengubah ritme malam itu sepenuhnya. Rian, yang tergiur oleh janji liburan singkat dan uang saku untuk menyambung hidup selama menganggur, akhirnya mengangguk setuju. Elena tersenyum lebar, senyum yang seolah melepaskan beban berat ribuan ton dari pundaknya. "Beres, kita berangkat jam 9 malam ini ya. Biar besok pagi-pagi kita sudah bisa hirup udara segar tanpa macet," titah Elena penuh semangat. Tepat pukul 10 malam, setelah berpamitan pada orang tuanya dengan alasan ada panggilan wawancara kerja di luar kota yang mendadak, Rian kembali berdiri di depan garasi rumah Elena. Ia mengenakan kemeja polo hitam dan celana chino krem. Terlihat rapi namun santai. Pintu garasi terbuka perlahan, menampilkan Elena yang berdiri di samping SUV putih besarnya. Penampilan tantenya itu telah berubah drastis. Gaun sutra anggun tadi sudah berganti dengan celana jeans navy yang membentuk kaki jenjangnya, dipadukan dengan kaos putih polos dan jaket denim crop. Di bawah sorot lampu garasi yang temaram, Elena terlihat jauh lebih muda, nyaris seperti mahasiswi tingkat akhir ketimbang seorang wanita karir berusia 40 tahun. "Pas banget kamu datang. Nih kuncinya. Kamu yang bawa ya, Tante mau istirahat di jalan," ucap Elena sambil melemparkan kunci mobil. Aroma parfum vanila dan mask yang lembut menguar saat Elena melintas di dekatnya untuk masuk ke kursi penumpang. Mobil meluncur membelah jalanan kota yang mulai lengang. Rian mengemudi dengan tenang, menikmati tarikan mesin mobil mewah yang halus, sangat berbeda dengan motor bututnya sehari-hari. Mereka memasuki jalan tol arah selatan menuju kawasan pegunungan. Di dalam kabin, alunan musik jazz instrumental mengalun pelan dari sistem audio, menciptakan suasana yang intim sekaligus menenangkan.
1 jam pertama perjalanan diisi dengan obrolan ringan tentang kemacetan ibu kota dan rencana acara besok. Namun perlahan, suara Elena semakin jarang terdengar. Rian melirik sekilas ke samping. Kepala Elena sudah terkulai miring ke arah jendela. Napasnya teratur dan pelan. Tantenya itu tertidur pulas. Dalam diam, Rian memberanikan diri mencuri pandang lebih lama saat jalanan lurus dan sepi. Wajah Elena saat tidur terlihat begitu polos, tanpa gurat ketegangan atau topeng ketegaran yang biasa ia tampilkan di depan keluarga. Ada kecantikan alami yang matang, yang entah kenapa membuat jantung Rian berdesir aneh. Ia buru-buru mengalihkan pandangan kembali ke aspal hitam di depan. Merasa bersalah atas pikirannya sendiri. Menjelang tengah malam, rasa kantuk mulai menyerang Rian. Jalanan menanjak dan berkelok membutuhkan konsentrasi ekstra. Tak ingin mengambil resiko, Rian memutuskan menepi saat melihat pelang res area di kilometer 45. Area parkir itu cukup sepi. Hanya ada beberapa truk ekspedisi dan mobil pribadi yang parkir berjauhan. Udara pegunungan yang dingin langsung menyusup masuk saat Rian mematikan mesin. Ia menoleh ke arah Elena yang sedikit menggigil dalam tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Rian meraih selimut travel bermotif kotak-kotak yang terlipat rapi di jok belakang. Dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya, Rian membentangkan selimut itu menutupi tubuh Elena hingga sebatas dada. Saat tangannya merapikan ujung selimut di dekat bahu Elena, jarak wajah mereka hanya terpaut sejengkal. Rian bisa mencium aroma sampo Elena yang segar. Ia terpaku sesaat, menahan napas, sebelum akhirnya mundur dan menyandarkan punggungnya sendiri ke jok pengemudi. Lelah menyetir membuatnya ikut terlelap tak lama kemudian. "Rian, bangun Rin." Sebuah tepukan lembut di lengan membuyarkan mimpi Rian. Ia mengerjap, mendapati Elena sudah duduk tegak dengan wajah segar. Di tangannya ada 2 gelas kopi kertas yang mengepul. Maaf tante, aku ketiduran," ucap Rian dengan suara parau khas bangun tidur. "Gak apa-apa, tante juga baru bangun kok. Nih, kopi hitam buat kamu biar melek. Tante beli di minimarket barusan," kata Elena sambil menyodorkan gelas panas itu. Di luar, kabut tipis mulai turun menyelimuti kaca mobil, menciptakan embun yang memburamkan pemandangan lampu-lampu jalan. Suasana di dalam mobil terasa hangat dan sangat privat. Mereka menyesap kopi dalam diam, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Ada ketegangan statis yang mengisi ruang udara di antara mereka. "Kamu tahu, Rin," Elena memecah sunyi. Suaranya sedikit serak. "Tante kadang lupa kalau kamu sudah bukan anak kecil lagi. Tadi pas lihat kamu tidur sambil megang setir, Tante sadar, kamu sudah jadi laki-laki dewasa." Rian menoleh, mendapati Elena sedang menatapnya lekat. Tatapan itu bukan tatapan bibi kepada keponakan. Itu adalah tatapan seorang wanita. "Ya harus dewasa dong Tante, masa mau jadi bocah terus?" jawab Rian mencoba bercanda. Meski tenggorokannya terasa kering, Elena terkekeh pelan, lalu menggeser duduknya sedikit lebih menghadap Rian. "Makasih ya, sudah mau nemenin Tante. Rasanya aman ada kamu di sini." Kalimat itu sederhana, tapi nada bicaranya membuat darah Rian berdesir naik ke wajah. Suasana di dalam mobil yang sempit, uap kopi, dan tatapan mata Elena yang dalam menciptakan atmosfer yang membingungkan. Rian merasa ada batas tak kasat mata yang mulai kabur di antara mereka. "Sama-sama Tante," jawab Rian pelan. Tak berani menatap mata Elena terlalu lama. "Kita jalan lagi? Sedikit lagi sampai kayaknya." Elena mengangguk, namun senyum misterius masih tersungging di bibirnya. Rian kembali menyalakan mesin, memecah keheningan pagi buta itu, membawa mereka semakin tinggi menuju puncak, menuju sebuah resor di mana batas-batas itu akan diuji lebih jauh lagi. Langit timur baru saja menampakkan semburat ungu kemerahan
ketika SUV putih milik Elena memasuki gerbang megah Cendana Hills Resort. Udara pagi di kawasan puncak menusuk tulang, membawa serta kabut tebal yang menyelimuti deretan villa kayu bergaya arsitektur tropis modern. Rian memarkirkan mobil di area VIP, menghela napas lega setelah menaklukkan jalanan berkelok yang licin oleh embun. Mesin mobil mati, menyisakan keheningan yang damai. Hanya terdengar suara serangga hutan dan gemericik air mancur buatan. Akhirnya sampai juga, gumam Elena sambil meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya berbunyi pelan. Ayo turun, Rin. Kita langsung check-in biar bisa lurusin punggung sebentar sebelum acara mulai jam 10. Di lobi yang terbuka dan asri, seorang wanita sebaya Elena dengan rambut dipotong bob menyambut mereka dengan antusias. Itu adalah Ratna, sahabat lama Elena sekaligus panitia acara reuni tersebut. Elena, ya ampun darling, kangen banget, seru Ratna sambil memeluk Cipika-Cipiki. Matanya kemudian beralih ke Rian yang berdiri sopan di belakang sambil membawa koper. Wah, ini pendamping yang kamu bilang. Ganteng banget, El. Masih muda ya? Elena tersenyum bangga. Tangannya secara alami melingkar di lengan Rian. Kenalkan, ini Rian. Keponakan, sekaligus asisten pribadi dadakan hari ini. Candanya. Rian hanya mengangguk hormat, menyalami wanita itu. Oke, kunci kamar kalian sudah siap. Aku kasih Valley View Suite, yang paling privat dan pemandangannya juara. Istirahat dulu ya, ujar Ratna sambil menyerahkan kartu akses elektronik. Kamar itu ternyata bukan sekadar kamar biasa. Itu adalah sebuah pavilion mewah yang menggantung di tepi tebing. Dinding kaca besar menyuguhkan pemandangan lembah hijau yang tertutup kabut. Namun yang membuat Rian menelan ludah adalah keberadaan satu tempat tidur king size, berbalut spray putih tebal di tengah ruangan. Tidak ada sofa bed, tidak ada kasur tambahan. Begitu pintu tertutup otomatis, Elena langsung melepaskan sepatu hak tingginya dan menjatuhkan diri ke atas kasur empuk itu tanpa rasa canggung. Surganya dunia, kasurnya enak banget, Rin, desahnya sambil membenamkan wajah ke bantal. Rian berdiri kaku di dekat jendela, pura-pura mengagumi pemandangan untuk menyembunyikan kegugupannya. Ia bingung harus duduk di mana. Namun Elena menepuk sisi kosong di sebelahnya. Sini, Rin. Jangan berdiri terus. Kamu pasti capek nyetir semalaman. Rebahan sebentar. Masih ada 3 jam sebelum siap-siap. Ragu-ragu, Rian duduk di tepi kasur, lalu perlahan merebahkan tubuhnya. Jarak mereka cukup dekat, hingga Rian bisa merasakan pergerakan per mobil kasur setiap kali Elena bergerak. Keheningan kembali tercipta. Namun kali ini dipenuhi detak jantung Rian yang memburu. Rin, bahu tante rasanya mau copot gara-gara tidur miring di mobil tadi. Keluh Elena tiba-tiba. Suaranya terdengar manja. Ia mengubah posisinya menjadi tengkurap, menoleh ke arah Rian. Pijitin sebentar dong. Dikit aja di bagian pundak. Permintaan itu terdengar wajar. Tapi di situasi seperti ini, rasanya seperti ujian berat bagi Rian. Iya tante, boleh, jawabnya gagap. Rian mendekat, tangannya gemetar saat pertama kali menyentuh bahu Elena yang tertutup kaos tipis. Otot-otot di sana terasa tegang. Rian mulai memijat pelan. Elena mengerang pelan. Suara yang tertahan namun terdengar sangat nikmat di telinga Rian. Aroma lotion yang dipakai Elena bercampur dengan aroma tubuh alaminya, membuat kepala Rian sedikit pening. Lebih keras sedikit, Rin. Nah, di situ. Enak banget. Gumam Elena dengan mata terpejam. Rian terbawa suasana. Pijatannya menjadi lebih ritmis. Tanpa sadar, wajahnya semakin dekat ke punggung Elena. Suasana kamar yang sejuk oleh AC, kontras dengan hawa panas yang menjalar di tubuh mereka. Batasan antara bibi dan keponakan itu terasa setipis benang. Ceklek. Suara pintu terbuka mengejutkan mereka berdua. Ratna muncul dengan senyum lebar sambil membawa nampan berisi teh hangat dan roti. El, ini sarapan. Ops.
Ratna terpaku di ambang pintu. Matanya membelalak melihat posisi Rian yang membungkuk di atas tubuh Elena. Refleks, Rian langsung melompat mundur dan berdiri tegak. Wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Elena pun buru-buru bangun dan merapikan rambutnya yang berantakan. Sorry banget. Aku lupa ketuk pintu. Kirain kalian sudah tidur. Ratna tertawa kecil. Nada suaranya penuh godaan. Wah, pantesan betah di kamar. Lanjutin. Aku taruh sini aja ya. Nggak gitu, Rat. Rian cuma mijitin bahuku yang pegal, sanggah Elena cepat, meski pipinya juga bersemu merah. Ratna hanya mengedipkan sebelah mata, lalu buru-buru keluar, meninggalkan mereka dalam kecanggungan yang luar biasa. Untung cuma Ratna, gumam Elena sambil menghela napas panjang, mencoba menetralkan suasana. 2 jam kemudian, kecanggungan itu perlahan mencair saat mereka bersiap. Rian terpana melihat Elena yang selesai berdandan. Tantenya mengenakan kebaya modern berwarna champagne yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura elegan dan berkelas. Sementara Rian mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang dipilihkan Elena. "Tante cantik banget," puji Rian jujur, tanpa tedeng aling-aling. Elena tersenyum, kali ini senyum tulus tanpa beban. Ia mendekat, merapikan kerah baju Rian. "Kamu juga gagah, Rin. Ayo, gandeng tante. Hari ini, kita harus jadi pasangan paling serasi di pesta itu." Rian menawarkan lengannya, dan saat tangan Elena melingkar di sana, Rian berjanji dalam hati untuk menjaga tantenya. Tidak hanya dari pandangan orang lain, tapi juga dari gejolak perasaannya sendiri yang semakin liar. Acara reuni berlangsung meriah di ballroom resort yang berdinding kaca, menghadap langsung ke hamparan kebun teh. Elena menjadi pusat perhatian. Banyak mata memandang kagum, dan tak sedikit yang berbisik iri melihatnya menggandeng pemuda gagah seperti Rian. Sepanjang acara, Rian memainkan perannya dengan sempurna. Ia mengambilkan minum, membawakan tas kecil Elena, dan tersenyum sopan pada setiap teman lama tantenya yang bertanya basa-basi. Namun di balik senyum itu, Rian merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan gejolak perasaan yang kian tak menentu setiap kali kulit mereka bersentuhan. Menjelang sore, cuaca puncak berubah drastis. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap tertutup mendung tebal, disusul hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Rencana kegiatan outdoor sore itu dibatalkan. Para tamu memilih kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sebelum makan malam penutupan. "Rin, kita balik ke kamar aja ya. Tante capek banget berdiri terus pakai heels ini," bisik Elena sambil bergelayut manja di lengan Rian. Wajahnya terlihat sedikit pucat, mungkin efek kurang tidur dan emosi yang terkuras bertemu banyak orang. Kembali ke Valley View Suite, suasana terasa jauh lebih melankolis. Suara hujan yang menghantam atap dan dinding kaca menciptakan irama monoton yang menghipnotis. Udara di dalam kamar turun beberapa derajat, membuat mereka refleks mencari kehangatan. Elena melepaskan kebaya mawahnya. Kini hanya mengenakan tank top satin longgar dan celana kulot yang nyaman. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah hujan di luar. Rian, yang baru selesai mengganti kemeja batiknya dengan kaos santai, melihat perubahan mood tantenya. Ia duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang aman, namun cukup dekat untuk menunjukkan kepedulian. "Tante kenapa? Kok jadi murung?" tanya Rian lembut. Elena menoleh, matanya berkaca-kaca. Pertahanan dirinya runtuh. "Tante tadi ketemu Mas Yudi, mantan teman sekantor suami tante. Dia cerita kalau proses cerai tante jadi bahan taruhan di kantor mereka. Mereka bilang tante wanita bodoh yang gak bisa jaga suami."
Air mata mulai menetes di pipi Elena. Isakannya pelan, namun menyayat hati. Masih muda, bebas, belum ngerasain sakitnya dikhianati orang yang paling dipercaya. Bisik Elena, suaranya bergetar. Tangannya kini menyentuh pipi Rian. Ibu jarinya mengusap lembut di sana. Jantung Rian berdegup kencang, seperti genderang perang. Sentuhan tangan Elena yang dingin di pipinya terasa membakar. Ia terpaku, terhipnotis oleh tatapan sendu, namun memikat itu. Wajah Elena semakin dekat. Rian bisa merasakan deru napas hangat tantenya, menyapu wajahnya. Wangi tubuh Elena kini memenuhi seluruh rongga dadanya, memabukkan akal sehatnya. "Tante," Rian berbisik parau. Suaranya tercekat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini garis batas yang tak boleh dilanggar. Tapi tubuhnya menolak untuk mundur. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi bibir mereka bertemu. Rian memejamkan mata, pasrah pada arus yang menyeretnya. Namun, tiba-tiba Elena tersentak mundur, seolah tersengat listrik. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak kaget, menyadari apa yang hampir dilakukannya. Astaga! Rian! Maaf! Elena tergagap, wajahnya pucat basi. Ia segera bangkit dari kasur dan berjalan cepat menjauh ke arah jendela, memunggungi Rian. Tante nggak sadar. Kita ini keluarga, Rin. Nggak boleh. Maafin Tante. Tante hilaf karena emosi. Rian membuka mata. Napasnya memburu. Ia merasa hampa sekaligus lega secara bersamaan. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengembalikan kesadarannya ke bumi. "Gak apa-apa, Tante. Aku ngerti. Tante lagi sedih banget." Suasana kamar menjadi hening mencekam. Hujan di luar semakin deras, seolah mewakili badai yang baru saja berlalu di dalam hati mereka. Elena masih berdiri mematung menatap kaca yang berembun. Sementara Rian duduk terpaku di tepi ranjang, menyadari betapa dekatnya mereka tadi jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. "Kita tidur sebentar ya, Rin, masing-masing." Suara Elena terdengar tegas namun serak. "Nanti sore kita langsung pulang. Tante nggak mau lama-lama di sini." Sore itu mereka habiskan dengan tidur membelakangi satu sama lain di ranjang besar itu, dibatasi oleh guling dan rasa bersalah yang tebal. Saat bangun dan bersiap pulang, Rian merasakan ada tembok tinggi yang kembali dibangun Elena. Di perjalanan pulang, Elena berbicara layaknya seorang bibi yang bijak, menasehati Rian tentang masa depan dan pekerjaan, seolah mencoba menghapus jejak memori tentang momen terlarang di kamar hotel tadi. Rian hanya bisa mengangguk, menyimpan rapat rahasia tentang betapa ia hampir saja kehilangan kendali, dan betapa ia, mungkin, sedikit kecewa karena itu tidak terjadi. Waktu memiliki cara yang unik untuk menyembuhkan luka dan mengaburkan ingatan. Namun beberapa momen tetap membekas tajam, seperti karang yang tegar dihantam ombak. 1 tahun telah berlalu sejak malam penuh badai di puncak itu. Rian kini bukan lagi pemuda pengangguran yang menumpang mandi karena air mati. Ia telah bertransformasi menjadi seorang analis data senior di sebuah perusahaan fintech ternama di kawasan SCBD, Jakarta. Penampilannya lebih matang, kemejanya selalu licin, dan tatapannya lebih percaya diri.
Namun di sela-sela kesibukannya menatap layar monitor, bayangan tentang Valley View Suite dan aroma vanila Tante Elena terkadang masih menyelinap masuk, membawa rasa rindu yang bercampur dengan kelegaan. Suatu sore, sebuah paket terbungkus rapi mendarat di meja kerjanya. Pengirimnya tertulis jelas, Elena's Gallery, Seminyak, Bali. Di dalamnya terdapat selembar kemeja linen putih berkualitas tinggi dan sepucuk surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Rian, Tante dengar kamu sudah sukses sekarang. Kemeja ini cocok untuk kulitmu. Kalau sempat, mainlah ke butik Tante. Kita bicara sebagai dua orang dewasa yang sudah sama-sama sembuh. Tidak ada keraguan. Minggu depannya, Rian mengajukan cuti dan terbang ke Pulau Dewata. Ia datang bukan sebagai keponakan yang butuh perlindungan, melainkan sebagai pria mandiri yang ingin menuntaskan satu bab yang menggantung dalam hidupnya. Butik Elena terletak di jalanan Seminyak yang ramai, namun artistik. Saat Rian melangkah masuk, denting lonceng pintu menyambutnya. Di balik etalase perhiasan perak, Elena berdiri. Ia tampak berbeda. Rambutnya dipotong pendek sebahu, kulitnya lebih coklat terbakar matahari, dan senyumnya. Senyum itu lepas, tanpa beban. Elena terlihat jauh lebih bahagia dan hidup dibandingkan wanita rapuh yang ia temani setahun lalu. Kamu datang, sapa Elena hangat, langsung memeluk Rian. Pelukan itu erat, namun terasa berbeda. Tidak ada getaran sensual atau keputusasaan di sana. Hanya kasih sayang tulus antara keluarga. Sore itu, mereka duduk di sebuah kafe tepi pantai, menikmati matahari yang perlahan tenggelam di garis cakrawala. Suara deburan ombak mengisi jeda percakapan mereka. Elena bercerita tentang perjuangannya membangun hidup baru di Bali setelah resmi bercerai. Sementara Rian menceritakan ambisi karirnya. Rin, Elena tiba-tiba merendahkan suaranya, menatap lurus ke mata Rian. Soal malam itu, Tante mau minta maaf sekali lagi. Dan Tante mau jujur. Rian mengangguk, siap mendengarkan. Kenapa Tante? Saat itu Tante hancur. Tante merasa jelek, tua, dan tidak berharga karena dibuang begitu saja oleh suami Tante. Kehadiranmu malam itu, kamu muda. Kamu memandang Tante dengan tatapan memuja. Itu memabukkan. Tante hampir menjadikanmu pelampiasan untuk membuktikan bahwa Tante masih menarik sebagai wanita. Elena tersenyum getir. Untung Tuhan masih sayang kita. Kalau malam itu kita kebablasan, Tante pasti akan kehilangan satu-satunya keponakan yang paling Tante sayang, karena rasa malu. Mendengar pengakuan itu, Rian merasa beban berat di dadanya terangkat. Rasa penasaran yang selama ini menghantuinya terjawab. Perasaan malam itu bukanlah cinta, melainkan pertemuan dua jiwa yang sedang mencari pegangan di tengah badai masing-masing. Aku ngerti, Tante. Aku juga waktu itu, cuma terbawa suasana. Aku senang Tante yang hentikan semuanya, jawab Rian jujur. Momen kedamaian itu sedikit terganggu ketika mereka kembali ke butik untuk menutup toko. Seorang pria paruh baya dengan penampilan kusut berdiri di depan pintu. Itu mantan suami Elena. Wajahnya memelas, jauh dari kesan arogan yang dulu sering diceritakan keluarga. Rupanya ia ditinggalkan istri mudanya setelah bisnisnya bangkrut. El, tolong beri aku kesempatan. Aku hilaf, rengek pria itu. Mencoba meraih tangan Elena. Darah muda Rian mendidih. Ia refleks melangkah maju, memasang badan di depan Elena. Jangan ganggu tante saya lagi, Om, ucapnya tegas. Tangannya mengepal siap melindungi. Namun, Elena menyentuh bahu Rian lembut.
Gak apa-apa, Rin. Biar tante yang urus. Dengan tenang, Elena menghadapi mantan suaminya. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Mas, hidupku sudah tenang sekarang. Pintu rumahku sudah tertutup untukmu. Begitu juga hatiku. Silahkan pergi sebelum aku panggil keamanan desa adat. Ketegasan itu membuat mantan suaminya mundur teratur dan pergi dengan langkah gontai. Rian menatap tantenya dengan kagum. Wanita di depannya ini bukan lagi wanita yang menangis di kamar hotel puncak. Ia adalah wanita baja yang telah ditempa api kehidupan. "Makasih sudah mau pasang badan, jagoan," ujar Elena sambil tersenyum bangga pada Rian. Tapi tante sudah bisa jaga diri sendiri sekarang. Di Bandara Ngurah Rai, saat hendak kembali ke Jakarta, Rian memeluk Elena untuk terakhir kalinya. "Cari wanita yang baik, Rin. Cintai dia dengan benar, bukan karena kasihan atau pelarian," bisik Elena. Rian melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan hati yang ringan. Di dalam pesawat, ia menatap keluar jendela, melihat garis pertemuan antara langit dan laut yang tegas. Ia tersenyum, menyadari satu pelajaran penting. Batasan moral dan logika yang dijaga Tante Elena malam itu bukanlah tembok penghalang kebahagiaan, melainkan pagar pengaman yang menyelamatkan mereka berdua dari jurang penyesalan. Rian pulang dengan membawa rasa hormat yang utuh, siap membuka lembaran baru hidupnya dengan hati yang bersih.